Shalom Pak, saya Berta Pangabean dengan NIM 2101012 dari grup A dengan Prodi Pak. Saya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang kitab Efesus. Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Kepada jemaat yang ada di Efesus, tentu saja untuk tujuan dan hadir hal-hal yang menjadi motivasi dia untuk menulis surat tersebut. Tujuan Paulus menulis surat untuk jemaat Efesus didukung oleh kondisi masyarakat Efesus pada waktu itu. Kondisi masyarakat Efesus pada waktu itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Surat ini memiliki dan berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Dalam surat ini, penulisnya menekankan rencana Tuhan supaya seluruh dunia, patut yang di surga maupun di bumi, menjadi satu di dalam Kristus sebagai kepala, atau yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 10. Surat ini merupakan juga seruan dari umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana akbar dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam anggota pertama, surat Efesus ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Untuk menjelaskan hal itu, dia menceritakan atau Paulus menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus anaknya mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana akad Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam anggota kedua, disuruhkan untuk para pembacanya supaya mereka hidup rukun dalam kesatuan mereka sebagai umat yang percaya untuk Kristus dapat terlaksana. Sekian dan terima kasih pemahaman saya tentang kitab Efesus. Sekarang saya beralih ke Kolose. Kolose didirikan bukan oleh Rasul Paulus, tetapi pekerja-pekerja yang diutus oleh Rasul Paulus dari Efesus. Pada saat itu, Kolose berada di provinsi Roma di Asia Kecil. Paulus merasa bertanggung jawab atas jemaat di Kolose. Informasi yang didapat oleh Paulus berasal dari Epafras. Epafras melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu mempunyai guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang keliru. Guru-guru itu menekankan bahwa bagi mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta dunia ini. Selain itu, kata guru-guru itu kepada jemaat di Kolose supaya setiap orang harus pula taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Paulus mendengar hal itu tidak tinggal diam. Paulus merasa bertanggung jawab terhadap jemaat di Kolose tersebut. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini pun ditulis bagi mengemukakan petuah Kristen yang berlaku dan menentang ajaran-ajaran keliru yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti dari surat Kolose adalah bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Paulus juga menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini, dan melalui Kristus pula Tuhan menyelamatkannya. Harapan dunia bagi diselamatkan hanyalah melalui bersatu dengan Kristus. Setelah itu, Paulus menguraikan pula hubungan selang petuah yang luhur itu dengan kehidupan orang Kristen. Tikikus adalah orang yang membawa surat dari Kolose kepada Paulus, dan Onesimus adalah orang bawahan yang disuruh oleh Paulus
bagi kembali kepada tuannya, yaitu Filemon yang juga merupakan seorang anggota jemaat di Kolose. Paulus menulis surat ini bagi memastikan jemaat di Kolose adalah warga kerajaan Allah. Tidak mempunyai keraguan atas pernyataan ini menjadi bukti iman kepada Kristus. Menurut Paulus, gereja adalah tubuh Kristus dan memiliki tugas bagi bersaksi bagi dunia tentang kerajaan Allah. Sekian pemahaman saya tentang Kolose. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita juga harus hidup di dalam Kristus, tidak dengan jemaat Kolose ataupun Efesus, tetapi untuk kita semua. God bless you semuanya. God bless you, Pak.